Terkejut oleh riset, bahagia dan agama. Buah karya Denny J.A. Suatu sore yang merajuk di beranda rumah yang sejuk. Bangunan khas Betawi, rumah Ustadz Jaka, guru mengaji. Gile, mak dikipe, apa bener? Ustadz Jaka kakinya gemeter. Ia membaca berita dari Reuters, hasil riset orang pinter. Terkenal di kampung sini, Ustadz Jaka pendakwah mumpuni bahwa agama itu memajukan ilmu, sumber bahagia yang tak semu. Tuntut ilmu sampai ke Cine, itu perintah agama. Bersyukur membuatmu bahagia, itu juga suruhan agama. Sering diulang-ulang oleh Ustadz Jaka, di luar kepala, di luar dan di dalam musola. Namun justru ilmu soalnya, justru bahagia pokok perkara. Ustadz Jaka kini kepentok, kagetnya kini mentok. Diulang-ulang dibacanya hasil riset soal bahagia. Dari negara sedunia ia kaitkan dengan agama. Dibawanya berita itu ke kampus, tempat sohibnya Profesor Daus. Coba lu lihat, masa ini negara paling bahagia? Negara yang kagak ada agamanya. Dengan tenang dan wibawa, Profesor Daus mendalami berita. Riset di 158 negara. Ranking negara paling bahagia. Tenang Jaka, elus kau punya dada. Ini lembaga riset kelas dunia. Hasilnya harus kau terima. Bagus untuk membuka mata. Sang profesor mengeja data. Oke, ini riset tahun 2015. SDSN nama lembaganya. Sustainable Development Solution Network, kepanjangannya. Negara Switzerland, negara paling bahagia. Diikuti Iceland, Denmark, dan Kanada. Yang diukur bukan uang semata. Kejujuran dinilai juga. Rasa adil dan kebebasan ditimbang pula. Lalu apa masalahmu, Jaka? Jaka membantah. Itu kan negara yang kagak ada agama. Bagaimana ceritanya bisa bahagia? Oke. Sekarang kita lihat negara sumber agama. Untuk Hindu, negara India. Nomor 33 urutannya. Untuk Islam, Saudi Arabia. Nomor 14 rankingnya Katolik itu Roma di Italia.
Nomor 45, posisinya Yahudi. Itu Israel punya negara. Yup. Nomor 11, tempatnya. Iya, Jaka, itu faktanya. Apel jangan kau harap menjadi kurma. Bola jangan kau lihat buah kelapa. Terima realita apa adanya. Di Switzerland sampai Kanada, publik semakin tinggalkan agama, tapi penduduknya lebih berbahagia. Apa mau dikata? Dari India hingga Saudi Arabia, mata air yang lahirkan agama. Di sana nama Tuhan lebih bergema, namun mereka kalah bahagia. Apa mau dikata? Profesor Firdaus seorang ilmuwan. Baginya, realita itu cerminan Tuhan. Alam itu kitab suci paling menawan yang harus dibaca dengan ilmu pengetahuan. Apa yang mau dilawan? Hah? Coba, bagaimana penjelasannya? Kagak masuk di kepala saya. Orang menjauhi agama kok paling bahagia? Jaka geleng-geleng kepala. Bagi Jaka sebagai guru ngaji, firman Tuhan sudah tamat dibukukan. Manusia tinggal mengkaji. Tiada ada yang bisa lawan. Oke, Sang profesor mencari cara. Perlu kiasan yang paling mudah. kau ingat kisah Najaruddin Hoja yang mencari kunci kamarnya? Kagak, saya kagak inget. Kata Jaka. Coba, bagaimana situ punya cerita? Sang profesor berkisah. Pada suatu hari, terang bulan, Najaruddin Hoja berjalan-jalan di sekitar rumput halaman, mencari sesuatu di tempat terang. Berjam-jam ia mundar-mandir, merunduk-runduk seperti pandir. Tetangganya datang menghampiri. Hai, Najaruddin, apa yang kau cari? Aku mencari kunci kamarku. Dari tadi kok tak ketemu. Tetangga kembali bertanya, kuncinya hilang di mana? Kata Najaruddin, hilangnya di dalam sana. Tapi kan di sana gelap gulita, lebih enak cari di sini. Terang dan mudah mengamati. Sang profesor dan Jaka tertawa terpingkal. Kisah Nasaruddin yang salah akal, hilangnya kunci di mana, dicarinya di mana. Jadi Jaka, Ujar profesor dengan dingin. sangat mungkin kita semua menjadi Najaruddin. Kita mencari bahagia, tapi mencarinya bukan di tempatnya.
kata Jaka. Nanti dulu. Itu yang saya kagak setuju. Masa agama kalah membuat orang bahagia? Jaka lalu mengutip aneka ayat dengan hati tersayat. Betapa agama sumber bahagia, mata air tiada dua. Jawab Profesor. Itulah pokoknya. Jika agama kalah membuat orang bahagia, ada yang salah bukan dengan agamanya, tapi dengan cara kita beragama. Jika tanpa agama orang bisa lebih bahagia, berarti ada sesuatu di luar agama yang juga bernilai bagi manusia. Tapi orang apa? Hah? Semakin tak paham si Jaka. Bagaimana bisa? Ia pamit pulang ke rumah karena mulai sakit kepala. Di rumah, Jaka banyak merenung, kadang seperti orang linglung. Dipanggilnya istri yang sangat penurut, padanya selalu manggut-manggut. Diamatinya istri dari kepala sampai ujung kaki, dipandangnya di mata. Jangan-jangan ia juga tak bahagia.